Tidak banyak orang yang tahu, pasukan kavaleri Lydia yang berasal dari tentara Sparta Yunani kocar-kacir menghadapi pasukan unta Persia. Padahal mereka terkenal sebagai tentara yang hebat, kuat, berani, profesional, dan berpengalaman. Bahkan sangat ditakuti oleh lawan-lawannya. Fakta historis ini mengejutkan semua orang pada zaman kuno. Bagaimana mungkin pasukan unta Persia dapat memporak-porandakan divisi kavaleri tentara Sparta dari Yunani? Demikian juga pasukan berkuda dari bangsa barbar Saka Skythia dari negeri Kivandros, Skythia, Magogia. Kuda-kuda mereka pun panik. Mereka berlarian secara liar karena ketakutan. Benar-benar tidak dapat dikendalikan oleh para penunggangnya. Kapan dan di mana peristiwa itu terjadi? Mengapa kuda-kuda kavaleri dari tentara Sparta dan Kabal Skythia itu lari ketakutan ketika mendekati pasukan unta Persia? Apa penyebabnya? Temukan jawabannya dalam konten video kali ini. Ayo, simak terus hingga akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada konten video kali ini, kami akan mengangkat judul Pertempuran Pteria. Peperangan antara Kekaisaran Persia versus Kekaisaran Lydia. Pada masa peperangan itu, Persia dipimpin oleh Raja Zulkarnain pertama. Dialah Sahansah Kores yang agung atau Cyrus the Great. Sedangkan Lydia dipimpin oleh Raja Croesus yang terkenal sebagai orang paling kaya di dunia pada zamannya. Latar peristiwa. Lokasi pertempuran Pteria terjadi di wilayah Imperium Media Persia, tepatnya di kota Pteria, ibu kota kerajaan Kapadokia, di sebelah timur Sungai Halis. Waktu pertempuran Pteria terjadi pada awal musim gugur tahun 547 sebelum Masehi. Peta kekuatan Lydia. Kekaisaran Lydia mengerahkan 100.000 pasukan. Pasukan kavaleri Lydia diperkuat oleh tentara bayaran Sparta dan tentara bayaran bangsa Saka atau Kabal Skythia dari Kivandros, Magogia. Dan pasukan infanteri Lydia diperkuat oleh tentara bayaran Palang dari Yunani dan legion Hoplite dari Babilonia, Mesir, dan orang-orang Arab Badui. Peta kekuatan Persia. Sedangkan Media Persia mengerahkan 20.000 pasukan. Media Persia bersekutu dengan bangsa-bangsa di kawasan Mesopotamia Utara, yakni bangsa Kurdi, Assyria, Filistin, Fenisia, dan Kilikia, serta berkoalisi dengan kerajaan Armenia di kawasan Transkaukasus. Dan uniknya, mereka memiliki divisi pasukan unta. Ini tentu saja satuan tempur terbaru dan tidak pernah ada pada periode sebelumnya. Formasi pasukan. Pasukan Lydia menggunakan formasi tempur standar klasik pada umumnya, yakni seluruh pasukan kavaleri berada di lapisan terdepan. Lalu di lapisan belakangnya terdapat pasukan infanteri. Mereka terdiri dari divisi Palang Yunani dan legion Hoplite Mesir dan Babilonia. Dan satuan infanteri Lydia tersebut jumlahnya sangat besar. Mereka tersusun secara berlapis-lapis. Kedalamannya cukup tebal, sehingga sangat sulit ditembus oleh pasukan kavaleri manapun,
baik dari pihak lawan maupun kawan sendiri. Sedangkan pasukan Media Persia menggunakan formasi tempur terbaru. Inovasinya ialah menempatkan pasukan unta Persia di barisan paling depan. Kemudian di bagian belakangnya ada pasukan kavaleri. Mereka sebagai pasukan kejut dan pendobrak barisan musuh. Dan lapisan terakhir terdiri dari pasukan infanteri. Jalannya pertarungan. Raja Zulkarnain telah menyusun strategi pertempuran yang inovatif dan telah diperhitungkan secara cermat dan saksama. Dan rencana itu berpotensi akan mengejutkan pasukan kavaleri Lydia. Dia menempatkan pasukan unta Persia berada di barisan paling depan. Mereka seakan-akan hendak diumpankan kepada pasukan kavaleri Lydia yang terdiri dari tentara Spartan dan kabal Skythian. Oleh karena itu, Raja Croesus pongah. Ia sangat meremehkan formasi pasukan Persia yang tidak lazim tersebut. Lalu dia dengan sikap besar kepala sambil berujar, "Mana mungkin pasukan unta Persia sanggup mengalahkan kavaleri Spartan dan kabal Skythian yang terkenal hebat, ganas dan brutal itu?" Selanjutnya, kavaleri Lydia bergerak cepat. Mereka lekas maju, mengepung dan mendekati pasukan unta Persia. Rupa-rupanya, mereka terburu-buru ingin segera menghabisi mangsanya yang ada di depan mata. Namun terjadi hal yang mengejutkan. Kuda-kuda Spartan dan Skythian panik bukan kepalang. Mereka seperti ketakutan. Lalu kuda-kuda Lydia itu lari kocar-kacir. Mereka hendak menjauhi unta-unta Persia. Selanjutnya kuda-kuda yang bergerak liar itu justru berbalik arah, sehingga pasukan infanteri Lydia terpecah belah. Mereka porak-poranda sendiri. Senjata makan tuan benar-benar terjadi saat itu. Raja Croesus sangat kecewa melihat langsung fakta yang memalukan itu. Benar-benar di luar dugaannya selama ini. Ternyata kuda-kuda Lydia tidak terbiasa mencium aroma atau bau aneh yang keluar dari tubuh unta-unta Persia. Itulah satu-satunya alasan rasional mengapa kuda-kuda Lydia sangat ketakutan. Mereka panik bukan kepalang. Lalu mereka berlari kencang ke belakang hingga mendobrak pasukan palang dan hoplite dari pihak Lydia sendiri. Dalam kekacauan itu, pasukan unta Persia menyingkir ke sisi sayap. Lalu secepatnya pasukan kavaleri Persia bergerak maju mengejar pasukan Lydia sambil menghujani mereka dengan anak panah. Akibatnya, pasukan Lydia kian berantakan dan banyak korban tewas di pihak Lydia. Pada malam harinya, Raja Croesus dan sisa-sisa pasukannya bergerak mundur menyeberangi sungai Halis. Lalu mereka kembali ke kota Sardis dengan rasa takut sambil menanggung malu luar biasa. Dan mereka tentunya mengalami kerugian material yang sangat besar. Akhirnya pasukan Persia memenangkan pertempuran Pteria. Cyrus memukul mundur Croesus. Kaum mustad'afin menghajar kaum mustakbirin. Dan kebenaran menang atas kebatilan. Alhamdulillah. Demikianlah akhir kisahnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.